Pol perumahan. Betul, betul. Karena bagaimanapun dari Giorgio Pol sendiri ada perbedaan ketinggian dan sudut elevasi. Jadi ada kompon yang lebih tinggi, Maruzama misalnya sekitar Hospital. Dan Onyx tentunya tadi lu bahas di bagian kompon-kompon depannya. Walaupun kembali lagi Sans, yang menjadi pembedanya nanti adalah zonanya ke arah mana dulu nih? Ya. Lu mana? Kalau gua sih zonanya ke arah Severny. Severny, berarti ke arah atas ya? Ke arah atas. Kalau gua ngelihat dari pesawat ini kayaknya ke arah Milta deh. Milta, Nanti kanan kita bawah. atas bawah nih Oke, sana ya. siap. Oke, let's see. Tentu menarik untuk predik zona karena itu yang akan mempengaruhi rotasi masing-masing Betul. player. Ya, semua tim pasti akan langsung membuat Severny mereka tidak terlalu tidak terlalu butuh untuk melakukan scouting aktif gitu kan. Jadi benar-benar langsung aja ngacir kalau bahasa sarang Skoy menuju ke arah bagian tengah zona. Dari tadi yang kita banyak lihat adalah rotasi loh. Dan baru sekarang akhirnya ada tembakan lagi dari No Mercy menuju ke arah live skate, namun ditabrakkan Audrey di sana cukup low HP, turun ke arah bagian bawah. Ada sebuah hip fire dilakukan namun justru menang Audrey. What happened? Two Aimstar bertarung namun jump shot dari Audrey dengan turun ke arah dengan tembakannya terlebih dahulu dari dalam kompon memenangkan fight atas No Mercy kan. No Mercy, Wow. sang birthday boy yang sedang berulang tahun di hari ini harus pulang dengan cepat menjadi pemain pertama yang dipulangkan di match pertama Super Weekend di saat dia sedang ulang tahun. Wow, that's not a good situation tentunya untuk Aura. Bahkan tidak hanya itu, sekarang mereka juga berhadapan dengan Boom walaupun Ponbit ter-take down. Volker akan berhadapan dengan dua orang. Jaden maju ke arah bagian depan, ada Hipfire dari bagian depan. Namun satu orang itu Jason ter-take down. Jaden tidak bisa melakukan faulting karena ada sebuah obstacle tadi di sana. Dan ini ya Jaden maju ke arah bagian depan, Hipfire lagi. What? Mengganti senjata justru Jaden yang dikalahkan oleh Volker. 1 versus 2 dan Volker yang memenangkan fight Sanskoy. Ini bukan awal yang mulus untuk Aura karena tiba-tiba menyisakan satu pemain saja, Jaxi, melawan dua tim yang berbeda, Livecap dan juga Boom. Kocar kacir pertahanan dari Aura dan kalau kita melihat, Jaxi pun harusnya sudah ketahuan di mana posisinya. Dia sedang men-spot ke arah pemain-pemain Boom yang harusnya juga bisa melakukan revive di arah jembatan dan kita melihat masih berada di compound tersebut, tapi Volker sudah tahu posisi Jaxi. Wow, Ponbit memang masih ter-take down. Namun menang kuantitas dari Boom kali ini adalah 3 orang secara aktif. Bahkan utility mereka masih banyak. Masih ada flank yang bisa dilakukan. Namun di tempat lain Voin ternyata dikejar Sanskoy oleh Takai. Sejak dari Yasdaya tadi satu orang sudah ter-take down. Dan masih dicari yang kedua. Namun Hades terspot oleh seorang Dabs 2K. Belum ada knockdown yang terjadi dan Takai langsung objektif kayaknya. Langsung cabut aja dengan vehicle yang mereka miliki. Tembakan masih dilakukan. Namun one clip is not enough. Bahkan ada sebuah backup fire juga dari seorang Kian dan satu orang Takai lagi. Namun Dabs 2K, wow, what a shot. Mendapatkan satu orang dibalasin lagi sama Takai. Ini membalas knockdown antara dua tim ini Sanskoy. Betul sekali, saling berbalas knock nampaknya dua pemain tersebut atau dua tim tersebut dan Aura ternyata Jaxi sudah terspot di sana, langsung dipulangkan seluruhnya menjadi tim pertama yang pulang ke arah lobby. Dan kalau kita ingat di minggu kemarin, di hari Selasa kemarin, 1 minggu tepat, Aura juga menjadi tim yang pulang cepat di match yang pertama. Wow, ini merupakan sebuah coincidence yang tentunya tidak ingin dialami oleh tim manapun ya, termasuk Aura. Namun kita berfokus kembali lagi ke arah Takai dan juga Voin. Fight yang selalu gua ungkapkan di luar zona ini tidak akan pernah worth it karena mereka akan lambat rotasi. Ada Nate dilemparkan, connect ke arah Crush, namun half point damage saja. Namun Crush membalikan keadaan dengan Nate yang on point. Satu player lagi dari Voin akan ter-take down. Dua lainnya makin maju ke arah bagian depan karena udah dapat info dari low HP dan lihat bahkan dari seorang Licin. Benar-benar Licin. Satu orang ter-take down di bagian atas. Satu orang dari Kean akan maju ke arah bagian depan. Tembakan ke arah bagian depan. Shot ke arah depan namun tidak mendapatkan justru. Lagi dan lagi Licin Sanskoy. Ini mendapatkan sebuah spot dan take down ke arah tim Takai. Pemain terbaru dari tim Voin yang didatangkan dan kembali kita melihat berapa kali Hades selalu menjadi harapan dari Takai untuk survive sampai ke late gamenya. Sering sekali Takai sisa satu dan yang sisa satu adalah Hades. Hades lagi dan lagi ya, menjadi the last man standing untuk Takai. Namun masih menunggu waktu karena ini masih zona yang ketiga. Shiftingnya ternyata menuju ke arah sekitaran, ini masih sekitaran Gatka juga ya. Dan kita lihat tadi Liquid ter-take down oleh Zone, namun karena jarak yang jauh masih bisa untuk di-revive. Dan ternyata shifting dari Giorgio ini cukup kejam Sanskoy. Wow. Ke kiri, ke kanan, kiri, kanan. Kanan kiri, kanan kiri. Baru masuk Itu dia. akhirnya. Hah, Sanskoy. Udah lama kita gak semeja ya? Betul, itu dia. Tapi ternyata yang bergerak kanan kiri juga semua tim Maruzama juga nampaknya akan segera bergerak dan ini
menjadi keuntungan mungkin untuk tim-tim yang sudah melakukan setup di Ruins terlebih dahulu. Termasuk Eagle yang sudah setup di bagian bukit tertinggi. Ini lihat, dia benar-benar membagi 4 vision loh Sanskui. 4 titik yang berbeda. Ini kan bukitnya sebenarnya luas ya. Betul. Tapi kalau lihat dari minimap, ini kayak Eagle doang yang Iya. nguasain. Kayak cuma ada satu tim dan cuma muat untuk satu tim aja kayaknya. Betul, entry-nya benar-benar dijaga. Dan berbicara entry, Nero juga masih melakukan pengamatan. Boom, lihat baru fight dengan Aura. Tapi cepat juga langsung masuk dari bagian atas harusnya ya, dari Boom sendiri dan bisa touchdown sekarang di sekitaran rumah air. Bahkan ini rotasi yang menurut gue sangat cerdas dilakukan oleh Boom. Mereka tidak melakukan conventional way itu lewat jalan, tapi dari perbukitan. Ya, mencari arah yang setidaknya jarang atau kemungkinan jarang untuk diambil oleh tim-tim lain. Dan memang ini adalah ciri khas dari Boom, di mana mereka punya jalur rotasi, punya predik circle atau predik area yang sangat-sangat akurat sekali dan membuat Boom berulang kali bisa mendapatkan WWCD saat mereka sangat-sangat diuntungkan dari circle-nya. Nah ini dia dari supply bank tadi kita lihat ada Hockey dan juga Zay. Voin justru satu orang yang masih bisa untuk melakukan rotasi, namun Harvest tertahan, ditembaki dari bagian belakang. Udah cukup low HP dan tidak ada first aid sama sekali. Hanya memiliki 7 bandage, bahkan bandage juga sudah mulai digunakan kali ini. Tapi Onyx, tim yang sangat dekat berada di area kontainer yang sama bersama dengan 1 point Voin, harus bergerak dan akan bergerak nampaknya. Tapi ini keuntungan sebenarnya ada di Onyx karena mereka tinggal nunggu aja Voin yang akan coba masuk menuju ke dalam circle-nya. Betul, mereka harusnya mendengar tadi ada suara bagi ya di bagian depan dari crate atau kotak-kotak Giorgio Paul ini. Tinggal menunggu sih, dan ternyata wah ini kejam banget sih. Zonanya shifting dari kiri ke kanan, terus ke atas lagi. Dan lihat Boom baru touchdown dalam zona, langsung harus siap bergerak lagi. Ini sih Boom menurut gua salah satu tim yang paling aktif bergerak. Namun Onyx kali ini commit ke arah sebuah little shake. Ada sebuah net yang di-cook, bahkan low HP. 2 player dari Onyx ter-take down. Satu oleh Void dan tim lainnya, dan bahkan free kill atau elimination untuk Licin. Licin, wah ini bener-bener licin banget Sanskui. Knockdown didapatkan dan bahkan masih bisa ngumpet di shake tersebut. Live cap yang nampaknya tadi mengincar seorang Licin, tapi tidak semudah itu karena Licin benar-benar memilih pergerakan yang sangat licin sekali. Dari sisi lain Takai Hades, pemain yang dari tadi kita katakan menjadi hero untuk Takai, menjadi harapan terakhir Takai. Ada Maruzama yang sudah bergerak. Maruzama tim yang juga sudah bisa dikatakan harus mau nggak mau mendapatkan banyak sekali poin. Kali ini spray juga dilakukan oleh Hades. Dengan M249-nya spray juga dilakukan kali ini oleh seorang Ciel dan berhasil tadi Ciel memulangkan Takai seluruhnya. Takai pulang ke lobby di peringkat ke-15. Ini tentu menjadi kabar buruk ya, walaupun membawa 2 elimination point, namun belum terlalu maksimal. Sementara lihat ada rotasi yang berbarengan juga antara NFT dan juga Maruzama. Bahkan ini kayaknya beda bukit ya, apa sama? Sama ternyata. Sebavel udah cukup low HP di sana. Maruzama keluar semua dari mobilnya, namun dia tidak boleh hanya fokus ke arah player-player NFT karena di bagian atas ada zone yang juga udah mulai memadati. Ada Eagle juga, dan justru kali ini dari Maruzama yang ter-take down karena drone di bagian belakang menjaga dan cukup on point Sanskui. Ya, dan dengan kenoknya satu pemain tersebut membuat drone juga memiliki waktu untuk mengikuti, untuk membutuhkan seorang Spavel dan juga pemain-pemain NFT lain untuk melakukan regroup. Kalau kita lihat di atas sudah mulai ada tim lain, ada Zone, ada Eagle juga yang berada di bukit atas ini. Tapi close combat juga terjadi di sana. Poin satu pemainnya, Licin akhirnya bisa ditangkap. Tapi butuh 2 pemain untuk menangkap seorang Licin. Dari sisi lain Harvest juga akan membantu. Licin akan membackup dan datang kali ini seorang Harvest dengan motor roda 3. Betul banget, tapi Raffi udah melakukan sebuah healing dengan first aid dan cukup low HP dari Harvest, dan that's it. Voin dipulangkan ke lobby oleh Onyx. Udah mempunyai 5 elimination point, namun pulang di peringkat ke-14 berarti tidak membawa placement point sama sekali. Ya, tapi kalau kita lihat selesai dengan tim Void, Onyx tidak mau puas di sana saja. Mereka akan coba mencari tim-tim lain juga. Maruzama tadi yang diburu oleh seorang Casey belum berhasil memang, tapi ada tapping juga dilakukan. Knock satu pemain dari Bigetron nampaknya juga mengincar area bukit tinggi ini, Eldoge. Betul, ini memang sebuah choke point yang penting banget untuk dikontrol karena high ground juga. Kemudian visionnya luas banget dan sepertinya Liquid akan cukup sulit untuk diselamatkan karena berjauhan dengan teman-teman yang lain. Dan ada RRQ juga
ya, yang justru mendapatkan liquid tembakan demi tembakan dari FJ. Zone Esport kali ini menjaga di bagian entry-nya dan masih tapping ke arah bagian depan. Itu sepertinya ada rendering walaupun ada obstacle yang masih menahan antara Bigetron dengan Zone Esport. Namun Zone Esport nggak boleh terlalu fokus ke arah BTR doang karena Eagle juga udah mulai dekat ke arah mereka. Ya, tapi Zone Wow, akan bergerak, satu pemainnya dikirim dekat sekali dengan seorang Wow. Anthem. Anthem sedang melakukan proning tapi ada sebuah granat yang sudah Wah, tahu. di-cook, akan coba dilemparkan. Tapi itu nyangkut di sana, meledak. Granat yang kedua akan coba dilempar lagi. Ikan hiu makan tomat, ayo kita lempar granat. Granat dilemparkan, apakah berhasil? Terlalu jauh ternyata Eldoge. Betul, tapi Anthem ternyata benar-benar sudah dikuasai dan lihat Mineral langsung maju ke arah bagian depan menggunakan sebuah UMP dan satu elimination point masuk kembali lagi untuk Zone Esport. Onyx pun tidak mau tinggal diam sebagaimana Sanskui ungkapkan tadi, langsung menembaki terus ke arah Maruzama namun dari belakang. Ada tembakan juga, Zone lagi dan lagi jump shot dan bahkan Eagle. Tim Wow. yang menguasai high ground bisa diantisipate dan dikuasai oleh Zone Esports. Duel dua tim yang menginginkan tiket menuju ke Super Weekend terjadi di bukit tersebut dan kali ini yang memenangkannya adalah dari tim. Tadi kalau kita lihat Zone. Zone yang menang di sana, tapi kalau kita lihat Maruzama juga masih akan coba merangsak masuk ke area circle-nya karena masih ada Maruzama yang sedang fight dengan Onyx. Betul, dan kali ini kita lihat di bagian tenggara ada 3 team showdown, RRQ, Bonafide dan juga Dewa United. Nerpeko melemparkan beberapa nade ke arah bagian bawah namun dibalaskan juga oleh Ucup dan kawan-kawan, dan lihat Bonafide akan komit seperti hands for you, udah mulai dekat, lompat terlebih dahulu, ada granat ternyata di sana untuk menghindar terlebih dahulu, smoke udah mulai di pop out dan mungkin ini adalah entry yang coba untuk dibangun dari Bonafide sendiri. Masih menunggu-nunggu, masih mencari di manakah player-player dari RRQ. Ada sebuah smoke lagi yang coba dibangun oleh Bonafide dan masih mencari timing, sedangkan Maruzama ditembaki lagi oleh Onyx Esport juga Sanskoy. Tapi Kingu juga membalaskan tadi menjadi pemain terakhir. Ternyata Kingu sulit untuk bergerak harusnya. Sebuah kendaraan berada di sana, tapi apakah dia bisa untuk mengendarai kendaraan tersebut? Kalau kita berpindah ke arah yang lainnya lagi, fight juga terus berlanjut. Mort melemparkan sebuah granat ke arah pemain-pemain dari Bonafide, tapi Ucup juga ditembaki dari pemain RRQ. Masih ada Hunt for You yang datang, spray dilakukan, pada tumbang. Ada yang terakhir juga, Mort datang kali ini menjadi bala bantuan selanjutnya, mencari Hunt for You yang juga masih menjadi pemain yang sangat berbahaya untuk pemain-pemain RRQ. Masih berada di sana, Mort dan juga Hunt for You. Ada tembakan, dan juga kalau kita lihat kali ini bots juga membantu pemain-pemain Bonafide untuk datang menuju ke arah RRQ. Betul, berarti ini 2-on-2 situation antara RRQ dan juga Bonafide di bagian entry selatan kali ini ya. Dan di tempat lain supply bank dipulangkan ke lobby juga. It's not a good situation, bahkan di peringkat ke-11 juga ada tim yang dipulangkan ke lobby juga. Berarti cepat sekali pengikisan player dan bahkan kali ini lihat pergerakan Livescape maju ke arah bagian depan. Di spot oleh NFT yang cukup on point, namun Ramones bisa dibalikan keadaannya dengan sebuah pick berbarengan dari Livescape ke arahnya. Wow. Ada sebuah lemparan dari Ramones tapi dibalas dua lemparan sekaligus. Granat 1, granat 2 sudah meledak. Ada yang ketiga, ada yang 4, ada yang 5, ada 6, ada 7. Wow, banyak sekali granat dilemparkan. Berapa banyak yang dimiliki oleh Livescape? Granat mereka banyak sekali. Artificial red zone dibangun oleh Livescape tadi ke arah NFT. Sementara Bonafide yang tadi melakukan agresivitas ke arah bagian depan rata pulang ke lobby dengan nade dari seorang Asa. Belum terbendung Asa, bahkan sampai minggu yang kedua masih sangat on point. Onyx yang menyisakan 2 orang berakhir di peringkat 9, Bonafide di peringkat 8 dan sekarang 7 tim tersisa di zona yang kelima Sanskoy. Akan bergerak nampaknya. Drone sudah sangat dekat. Lemparan sebuah granat, 2 granat kali ini dilemparkan. 3 granat bahkan. Tapi ada sebuah granat juga, ternyata itu ada smoke dari pemain-pemain Livescape. Tapi dilakukan kalau kita lihat kali ini dari sisi kiri bawah juga ada fight. Di area yang lain juga Zone nampaknya, Nero maksud saya, sedang fight dengan tim lain. Wah, ini NFT masih mencari Livescape di mana? Tapi dia salah tempat dari drone dan itu dia jump shot yang luar biasa. Lagi dan lagi Audrey save the day untuk tim Livescape dan NFT dipulangkan ke lobby di peringkat ke-7. 6 tim yang tersisa di zona yang ke-6 Sanskoy. Zona yang ke-6 akan kita lihat juga di mana Rancid bersama pemain-pemain Nero yang dari tadi juga sedang melakukan tembakan ke berbagai arah karena mereka dengan 3 pemainnya dengan area yang cukup enak akan coba mendobrak pertahanan dari Boom karena Boom menjadi satu-satunya tim yang masuk ke dalam circle ternyata. Tapi lihat Zone Esport ini ngecun banget minggu kedua. Cryzen di sana di spot oleh Volker namun tidak memberikan sebuah knockdown. Udah mulai dengan low HP-nya, tembakan kembali lagi dilemparkan dan bahkan dikenai. Bahkan tidak hanya 1 tapi 2 player dari Dewa United ter-take down karena ada sebuah split push dari RRQ pun juga dari Boom Esport. Ini Zone udah 11 elimination point dan masih ngecun, masih mencoba untuk mencari elimination point berikutnya. Nero kali ini sepertinya tidak ingin ambil
pusing untuk push ke arah bagian boom. Dewa sedang melakukan revive juga. Sedangkan dari Zone Esport bergerak maju ke arah bagian depan, justru ter-take down oleh seorang Miliano. Dan ini not a good situation. FJ juga terspot, namun balasannya lebih pedas. Bahkan dari Nero juga ter-take down, namun Livescape pulang ke lobby di peringkat ke-6, Sanskoy. Livescape sudah tertahan di sana. Masih ada tim-tim yang ingat ini yang masih bertahan merupakan dua tim yang gagal melaju ke Super Weekend. Wow. Ada Nero, ada Zone, dan Zone sangat berbeda. Zone di hari ini tidak sama dengan Zone di minggu yang kemarin. Tembakan juga dilakukan oleh pemain-pemain Zone. Kembali Flekido menuju satu pemain. Voldemort yang dituju di sana nampaknya dari tim Anarchy atau Mort, tapi Mort juga terspot dari Dewa United. Uni yang berhasil memulangkan mantan timnya. Wow, bener juga ya. Ini benar-benar sebuah gameplay yang luar biasa. Perang pecah di mana-mana dan 4 tim tersisa. Nero akan melakukan revive terlebih dahulu karena dia butuh itu. Sedangkan Nate tadi gue lihat dari Zone on point dan bahkan knockdown ke arah Kryzen, menyisakan Uni seorang diri saja. Ada Nate berikutnya dilepaskan kembali lagi. Ini akan on point dan meledak dan Dewa United dipulangkan ke lobby oleh Zone Esport. Ini Zone Esport yang berbeda, Sanskoy. Ya, betul sekali. Kalau kita lihat, kita ingat Zone di minggu kemarin seakan menjadi samsak ditembaki oleh segala tim. Tapi mereka kali ini merupakan Zone yang berbeda. Mereka datang dengan kekuatan yang berbeda. Seakan orang yang berbeda padahal orangnya sama. Tapi kekuatan mereka sudah upgrade. Nampaknya mereka sudah memiliki sebuah strategi baru. Lemparkan granat ke arah Zone tapi belum berhasil. Harusnya belum meledak di dekat pemain dari Zone yaitu FJ. Sanskoy, lo harus lihat pergerakan dari Zone. Ini split 2-2, Sanskoy. Dan jauh banget loh. Dan jauh banget. Mereka controlling bagian utara dan juga selatan. Menjaga entry dari Nero. Dan juga Boom tentunya yang berdekatan sesama lain di bagian timur. Ya, itu dia. 2 Zone akan melawan 2 Nero. Dan 2 Zone yang lain akan melawan 3 Boom kali ini. Luar ini biasa keadaan yang sangat panas kalau kita lihat. Memang pemain-pemain Boom terpisah cukup jauh, tapi 2 Zone sudah merayap, akan dekat sekali dengan seorang Ken. Masih terus akan coba di spot oleh Flekido. Justru Flekido yang bisa mendapatkan seorang Ken. Tapi belum, masih ada balasan juga. Dan Ken menemukan Flekido di titiknya. 1 Zone tumbang, tapi Zone yang lain berhasil mendapatkan pemain-pemain Nero. Dan Nero satu persatu harus bonyok pemain-pemainnya karena ada mineral yang memang memberi kesegaran di sini. Ini yang gue bahas, Sanskoy. Salah satu mungkin yang gue predik menjadi rising star memang gameplaynya luar biasa karena off season kemarin dia dominating. Super Weekend pertama dia nggak dapat celah untuk bisa bermain. Namun di pembukaan dia langsung bermain luar biasa. Namun Nero kali ini ada sebuah smoke yang udah mulai di pop out 2-3 bahkan untuk masuk perlahan ke dalam zona. Namun Zone pun juga memanfaatkan smoke tersebut dengan masuk juga ke dalam zona. Wow. Ini keadaannya, tapi ingat masih ada Boom. Tim yang sangat pintar sekali saat mereka bisa masuk ke dalam late game. Boom adalah tim yang bisa memanfaatkan sekecil apapun peluang di late game-nya. Setuju, Boom adalah tim yang taktis sekali ya. Bahkan tadi lihat kan udah ditembak terlebih dahulu. Dengan kesabarannya dia cari obstacle terlebih dahulu. Baru bangun lagi dan take down satu player dari Zone. Namun lihat kali ini Nero terspot oleh Mineral. Lagi dan lagi oleh seorang Mineral. Dan Banyu di sini ini akan menjadi sebuah clear shot. Banyu belum dideteksi bahkan dengan satu player pun dari Boom. Masih perlahan tapi pasti maju ke arah bagian belakang. Namun justru yang akan berbahaya adalah Nero karena di-push banget. Dan itu dia Banyu bangun dan menembaki ke arah Ken. Namun dibalaskan oleh Voker karena dari tim Boom juga udah memisahkan 2 player ke titik yang berbeda di Sanskoy. Tapi Voker juga men-spot seorang satu pemain dari Nero. Dan Voker akan menjadi 2 on 2 atau tidak. 1 lawan 2 keadaannya. FJ pemain terbaru dari tim Zone akan coba dicari oleh 2 pemain dari Boom. Dan lagi-lagi Boom bisa membalikan keadaan saat mereka sudah berada di late game. Mungkin akan menjadi chicken untuk Boom atau justru FJ yang bisa mendapatkan clutch di momen akhir ini. Oh my god, ini apinya banyak dari Molly. Voker sedang bergerak ke arah bagian kiri. Voker makin pelan tapi pasti maju ke arah bagian depan. Tapi dia juga gak mau untuk terlalu terburu-buru. Ingat ini zona ke-8. Ya. Kurang dari 20 detik lagi akan menuju ke zona ke-9. Berarti paripurnanya lah zone udah gak ada sama sekali. Betul. Bukan zone e-sport ya, tapi zonanya udah gak ada sama sekali. Kita akan lihat terlebih dahulu Voker dapat nade dong dari Loot Crate lawan yang udah ter-take down, Sanskoy. Dan ternyata nggak cuma 1, nggak cuma 2, ada God. 3 granat yang dilemparkan. Masih ada molotov dan itu dia lebih besar pasak daripada tiang. Granat dimasak membuat